أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan kita untuk bisa sama-sama silaturahim. Mudah-mudahan jauhnya kita ini bukan berarti hati kita juga jauh. Tapi jauhnya kita juga hati kita dekat dengan wasilah kita bisa silaturahmi dengan menambah ilmu di siang hari ini. Selanjutnya, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan wasilah kita menambah ilmu siang hari ini juga menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai untuk kajian siang ini ada beberapa tata tertib mungkin yang harus saya bacakan. Mungkin selama kegiatan berlangsung, yang pertama di sini bagi ibu-ibu semuanya, kita semuanya ketika Ustadz nanti menyampaikan tausiahnya, maka kita semuanya untuk meng-off-kan suaranya Ibu ya. Tidak ada yang boleh membuka untuk suaranya. Kenapa? Ini akan mengganggu nanti berjalannya acara. Kemudian aturan yang kedua di sini bagi ibu-ibu semuanya untuk membuka videonya. Ini aturan yang saya diberikan oleh Bu Silvi selaku ketua dari Az-Zahra. Kemudian untuk masalah pertanyaan, nanti bagi ibu semuanya pertanyaannya salah satu melalui chat. Nanti dari sekian banyak pertanyaan, saya akan pilih sesuai nanti waktunya. Dan saya akan pilih pertanyaan yang lebih mendekati kepada tema, yaitu tema kita kali ini adalah kiat sehat Rasulullah menghadapi bencana pandemi ya Bu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kiat Rasulullah dalam menghadapi pandemi ketika kita alami sekarang seperti ini. Alhamdulillah nanti ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama tilawah Al-Quran dari saya sendiri. Kemudian sari tilawah oleh Bu Sari. Kemudian sambutan dari Ketua Az-Zahra ini diwakili oleh yang akan disampaikan oleh Bu Silvi ya Bu ya. Kemudian kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zaidul Akbar, kemudian nanti sesi tanya jawab dan terakhir adalah doa. Mungkin untuk menghemat waktu langsung saja sebelum kita buka acara kita ini, kita buka juga dengan membacakan Al-Fatihah Ummul Kitab agar berjalannya acara kita sampai akhir nanti. Sebelum pembukaan baca Al-Quran, kita sama-sama membacakan Ummul Kitab agar acara kita berlanjut sampai akhirnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah langsung saja kita ke acara, yaitu untuk acara yang pertama yaitu tilawah Al-Quran oleh saya sendiri dan untuk sari tilawahnya Bu Sari. Kita akan membacakan ibu-ibu semua mungkin yang memegang Quran di depannya boleh membuka surat Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-78 sampai 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laini wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. عسى أن
يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir sehingga gelapnya malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, dirikanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah padaku daripada sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat amal menurut kemampuannya masing-masing. Maka Tuhanmu akan lebih mengetahui sesiapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, semoga dari wasilah pembacaan Al-Quran dan terjemahannya tadi menambahkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang berikutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Az-Zahra yang akan disampaikan oleh Ibu Silvi. Kepada Ibu Silvi dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Zaidul Akbar selaku pembicara pada kajian hari ini, Ustadz Zulfirman selaku moderator, Ibu Kiki Hermono, Ibu Ketua Dharma Wanita Pusat Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, beserta wakilnya Ibu Bita Agung. Yang kami kasihi semua ibu-ibu pengajian di Kuala Lumpur dan sekitarnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Terlebih lagi di saat kita semua sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dari pandemi COVID-19. Tentunya kita tidak lupa untuk sentiasa bersyukur atas iman, Islam, dan kesehatan, sehingga atas izinnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan kajian spesial Az-Zahra pada hari ini. Meskipun kita belum berkesempatan melakukan kajian secara fisikal, semoga Allah selalu menjaga dan menetapkan kita pada agamanya, dan dengan izinnya pula kita dapat bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian lagi jika keadaan sudah memungkinkan. Sholawat serta salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kembali Ustadz Zulfirman selaku moderator untuk memulai acara. Oke, Ibu semuanya, terima kasih banyak kepada Bu Silvi. Saya ucapkan kepada Ibu semuanya agar acara ini berlangsung dengan baik, mungkin diperhatikannya mic-nya sudah off atau tidak, supaya tidak terganggu nanti acara ini sampai akhir. Kita perhatikan mic kita semuanya mudah-mudahan sudah off dan kameranya juga dihidupkan. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk acara yang kita tunggu-tunggu, kita persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Zaidul Akbar untuk menyampaikan tausiahnya. Tema kita hari ini bagaimana sehat ala Rasulullah dalam menghadapi pandemi kali ini, Bu ya. Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, begitu besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita dipertemukan dalam majelis ini, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketaatan kita setiap hari itu menjadikan kita lebih memilih lagi untuk bersikap hati-hati dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting atau bahkan cenderung kepada dosa, itu kita tinggalkan. Dan itu salah satu tanda keimanan seseorang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
salah satu tanda berimannya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Dan tentunya kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan taslim salam terbaik kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, karena semua yang ada dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak lepas ya, semua terikat pada hukum-hukumnya Allah. Saat ini mungkin di Indonesia kita tahu bahwa sedang terjadi bencana ya, banyak ada gempa, ada banjir, longsor dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan urusan para relawan yang membantu, dan semoga Allah jaga lindungi para korban-korban di sana, dan semoga Allah terima amal ibadah saudara-saudara kita yang meninggal di sana. Namun ini tidak kalah pentingnya harus kita pikirkan bahwa semua itu terjadi pastinya karena ulah manusia. Pastinya ada gempa, ya, ada longsor, ada apapun itu, bencana segala macam, pasti ada ulah manusia di situ yang ada hukum-hukum Allah yang dilanggar di sana, atau sunnatullah yang dilanggar di sana. Seringnya manusia tidak menyadari itu, tapi sejarah sudah mengajarkan kepada kita semua tentang itu. Kita tahu dan kita sering mendengar riwayat atau asar dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, bahwa ketika pernah terjadi gempa di Madinah, ya, Umar berteriak lantang ya kepada penduduk Madinah saat itu, ya, siapa yang bermaksiat di negeri ini, ya, atau di tempat ini. Maka kita memohon kepada Allah, ya, kita meminta ampun pada Allah atas semua kesalahan kita, dan harusnya kita juga menyadari tentang semua ini bukan cuma sekedar dilihat dari kacamata ilmu saja, karena tidak cukup dengan ilmu, harus ada iman, ya, dan kecerdasan iman di situ yang membuat kita bisa memahami mengapa semua ini bisa terjadi. Ala kulli hal, jazakumullah khair atas undangan dari Majelis Ta'lim Az-Zahra di sebagian mungkin di Indonesia, sebagian lagi mungkin di Malaysia, ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan kepada ibu bapak sekalian, khususnya ibu-ibu. Saya sepertinya banyak yang ibu-ibu di sini yang menyaksikan atau mendengarkan kajian ini. Baik, jamaah sekalian, kita tahu ya bahwa hal-hal yang terjadi seperti ini ya, yang terjadi di dunia saat ini berupa wabah seperti ini, pun sudah pernah terjadi di zaman atau di era sebelum kita, ya. Maka sebenarnya tidak perlu heran, ya, tidak perlu panik juga, ya. Kita bercermin saja dari situ dan kita hubungkan dengan diri kita atau keadaan kita selama ini. Dua kata kunci penting mungkin yang akan saya sampaikan di waktu yang tidak panjang ini tentang bagaimana menyikapi ini semua sebenarnya. Kata kunci pertama adalah tentang keimanan, ya. Keimanan kita, ya, kita tahu saat ini sedang diuji luar biasa. Dan keimanan itu nanti hubungannya juga dengan keimunan, ya. Jadi keimanan dan keimunan, gitu loh. Jadi ada keimanan dan ada keimunan. Imun itu ya ketahanan tubuh kita. Dan itu dua hal yang sangat erat kaitannya, yang tidak akan bisa dilepaskan. Maka kalau kita memahami dua hal tadi, Bapak Ibu sekalian, maka semua ini atau kejadian saat ini bisa kita jawab dengan mudah, ya. Atau dengan bersandar pada dua hal penting tadi. Pertama, kalau kita bicara tentang keimanan, ya, maka saatnya kita mendudukkan atau meletakkan iman dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dalam takdir yang ada saat ini, ya. Karena banyak orang saat ini paniknya luar biasa, parnonya luar biasa, ya. Dia lupa bahwa semua ini terjadi dalam bingkai kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi semua ini terjadi dalam bingkai kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini ya dijadikan sebagai panduan dalam kita menyikapi hari-hari kita saat ini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Karena tadi pertama kita bicara sejarah dan Al-Quran pun memberikan pedoman tentang itu, ya. Dan bahkan Allah sudah mengatakan pada kita, nah dimanapun ya kalian mau pergi, mau sembunyi di belakang tembok, di dinding yang kokoh, ya kematian itu akan menghampiri kita. Ya. Tinggal bagaimana kita sekarang mempersiapkannya. Tinggal bagaimana kita menjadikan kematian kita itu kematian yang indah. Kenapa saya katakan kematian? Ya memang sekarang dilihat di mana-mana ya, kata beberapa teman-teman pun ya. Saya nggak tahu di Malaysia seperti apa, tapi Indonesia ya kata beberapa teman-teman yang bekerja di pusat kesehatan ya, atau mungkin di tempat-tempat tertentu itu berapa menit sekali itu ada ambulan lewat lah, mobil jenazah lah, segala macam. Maka ada pelajaran besar di situ ya. Kita tahu bahwa mungkin Bapak Ibu tahu ya, bahwa di Indonesia saat ini barusan ya ada 2 kejadian besar yang terjadi ya, yang cukup memberikan perhatian, yaitu jatuhnya salah satu pesawat di Indonesia ya. Dan saya yakin orang-orang yang ada dalam pesawat tersebut sudah melakukan katakanlah tes kesehatan ya untuk bisa naik pesawat. Ya, artinya orang-orang yang ada dalam pesawat tersebut semuanya ibarat kata bebas dari virus. Tapi ternyata kalau Allah mau kasih, Allah mau ambil nyawa hambanya atau manusia, ya Allah akan ambil suka-sukanya Allah gitu loh. Lalu juga ada salah satu ulama di Indonesia yang juga meninggal, ya Allah yarham ya, Syekh Ali Jaber ya kita tahu, itu juga meninggal dalam keadaan bebas dari virus ini. Maka kayak apa ya, menurut saya itu seperti ada sebuah tamparan gitu kan, tabokan buat kita semua ya saat ini untuk memahami itu semua dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata logika dan ilmu saja. Saya sering sampaikan ya di banyak kajian lah online seperti ini juga. Apakah orang yang menggunakan masker itu tidak atau mungkin alat pelindung diri lah itu tidak mungkin terkena virus ini? Tetap bisa terkena ya. Apakah orang yang pakai APD lengkap pun tidak terkena? Bisa juga terkena ya. Tadi barusan saya dapat lagi informasi dari istri saya bahwa salah satu dokter kakak kelas dia yang bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, itu dokter spesialis gitu kan, Masya Allah juga kena gitu. Kita tahu ketika dokter di rumah sakit juga pakai APD yang lengkap. Tapi kalau mau kena aja gitu. Nah, maksud saya itu ini ya, kalau kita letakkan pada kacamata keimanan, maka kita tidak perlu panik Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu parno luar biasa. Sikapi saja dengan wajar gitu kan. Ikhtiar segala macam silakan saja ya. Tetap kita lakukan, tapi bukan itu yang menjadi kata kuncinya gitu. Jadi sekarang itu banyak orang menjadikan sebab itu ya, atau ikhtiar dia itu diletakkan menjadi prioritas utama gitu loh. Prioritas utama diletakkan justru malah pada sebab dan ikhtiar yang dia kerjakan. Ini kan keliru ya. Kita tahu kata Nabi Ibrahim pun berdoa dalam Al-Quran, Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaika nusur. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Dan para salafus saleh zaman dulu mereka semua melepaskan atau melepas diri mereka dari sebab ya, tapi mereka berpasrah dan bertawakal pada Allah dengan tetap melakukan ikhtiar. Ya. Apakah menggunakan, misalkan kita bicara menggunakan, ini bukan saya mengatakan tidak perlu pakai APD, alat pelindung diri ya, masker, seterusnya, bukan. Tapi maksud saya, apakah menggunakan itu bisa meningkatkan keimanan kita? Enggak. Pakai masker tidak akan meningkatkan keimanan kita. Pakai alat pelindung diri tidak akan meningkatkan imunitas kita. Nah, gitu loh. Iman itu sekalian, nanti ada hubungannya. Jadi gini, sebelah mungkin ini fase ya, di fase saya ilustrasikan saja. Ini fase di mana kita dalam keadaan normal biasa aja, nggak ada ujian, nggak ada apapun. Nah di sini nih terus ditabung dengan keilmuan, ya, dengan belajar inilah, belajar akidah, fikih segala macam, belajar tauhid segala macam di sini. Nah ketika ada ujian di sini, Bapak sekalian,
Ya, ketika ada ujian di sini, maka apa yang kita pelajari kemarin diletakkan pada porsinya di sini gitu loh. Ini seakan-akan apa yang dipelajari waktu lagi senggang dan tidak ada masa lalu itu lupa semua gitu loh. Ngaji kitab ini, semua dikaji. Tapi ketika ada hal-hal seperti ini, ya Masya Allah gitu kan. Paniknya luar biasa. Ya, dan kepanikan itu atau kecemasan itu menimbulkan masalah imunitas yang bukan sembarangan. Ya, tadi ada salah satu ya tokoh lah, selebritis gitu kan, ada sempat WA saya menyampaikan tentang anggota keluarganya lah, suaminya yang sakit bahkan kena virus ini gitu kan. Tanya, dokter ini herbal ini bagus nggak? Saya tunjuk, oh ya bagus, saya bilang gitu kan. Ini bagus nggak? Bagus, saya bilang gitu kan. Ujung-ujungnya apa yang saya tangkap ini orang panik, saya bilang panik. Ya, yang terjadi itu Bapak sekalian, banyak orang yang tidak siap dengan vonis atau bahkan hasil lab tertentu, ini masalah gitu kan. Tidak siap dengan vonis atau hasil lab tertentu. Yang justru kalau vonis atau hasil lab itu kalau menurut saya mengganggu diri kita dan mengganggu dan membuat kita tidak nyaman, ya nggak usah cek sekalian. Kalau Anda merasa fit, Anda merasa baik-baik saja tanpa ada kepentingan apapun dan tidak ada urusan apapun dengan pemeriksaan lab, ya nggak usah cek, misalkan gitu loh. Nggak usah cek, ya well-being, well-fit, well-feel gitu kan. Seperti itu kesehatan, kan? Jangan gara-gara ketika mendapatkan hasil lab begini paniknya luar biasa. Kita kalau udah nggak sanggup atau nggak siap dengan itu, ya nggak usah gitu kan. Berarti apa? Ya tingkat keimanannya belum bisa menerima keadaan gitu loh. Ya, biasa aja gitu kan. Kalau boleh saya katakan biasa aja. Ya, tapi tetap ada ikhtiarnya gitu kan. Sehingga nanti tubuh kita tuh nggak capek gitu loh menghadapi itu. Ya. Nah, jadi ini saya bilang tadi, ketika di sini sudah dapat nih ilmunya, ya di fase ini dapat ilmunya. Dan ketika ada ujian, ini pakai ilmu itu gitu kan. Ilmu takdirnya, ilmu tawakalnya, ilmu ikhtiarnya, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, semua dipakai di sini gitu loh. Nah, para sahabat itu kan begitu, radhiyallahu majma'in. Ya. Para sahabat-sahabat Nabi itu kan tarbiyahnya begitu. Ketika sudah tiba masanya, ya apakah mereka merah? Ada, bayangkan dulu sekalian. Seorang Yasir, ya keluarga Yasir yang kita sering dengar kisahnya, dalam kondisi disiksa luar biasa loh. Sumayyah, ya istrinya Yasir itu luar biasa urusan penyiksaannya. Apa yang Nabi katakan saat itu kepada Yasir, ya radhiyallahu anhu, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan isbir ala Yasir, sabar. Ya. Ya, saat itu emang Nabi belum bisa banyak berbuat gitu kan. Tapi apakah Nabi misalkan minta pertolongan Allah, ya Allah turunkan malaikatmu apa segala macam untuk membantu, bisa aja, tapi nggak mau. Tapi Nabi katakan isbir ala Yasir, sabar. Ya, itu pesan penting ya Bapak sekalian. Jadi di saat seperti ini, ya ilmu-ilmu yang kita pernah pelajari dulu, ayolah dipakai gitu kan. Ilmu ketenangan. Maka tadi ada ayat yang saya sampaikan atau saya bacakan tadi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan, dialah Allah menurunkan ketenangan. Maka dipakai ilmu tenangnya gitu kan. Karena ketenangan, kesabaran, keyakinan, ya tawakal, ya itu menjadi bagian dari proses meningkatnya imunitas seseorang, ya atau imun bahkan imun juga. Nah, itu pesan pertamanya, ya. Jadi pesan pertamanya adalah mari kita tingkatkan keimanan kita, bukan cuma sekedar dengan kita istighfar pun. Oh, istighfar boleh nggak? Boleh. Kita berzikir apa itu boleh, tapi pertanyaannya seberapa zikir itu, seberapa Quran itu, ya, atau seberapa ilmu-ilmu syar'i yang kita pelajari itu memberikan ketenangan pada hati kita. Kalau belum, berarti kayak ibarat kata mah kalau bahasa saya itu instalasinya itu nggak masuk gitu kan. Ketika ada ujian kayak begini, apakah ini tak ininya, jadi lock dia, dapat tuh. Nah, makanya kalau ketika salah satu rahasia dalam Islam yang disampaikan oleh para ulama adalah bahwa cara kita ya, untuk atau bagaimana seseorang itu mengetahui doanya, misalnya kita bicara doa itu terkabul ya.
Dia ketika berdoa tuh penuh dengan hatinya penuh diberikan pada Allah, ya, berlinangan air mata, bahkan dirinya bergetar, ya. Dia merasa dekat sekali dan dia merasa sangat yakin bahwa doa itu dikabulkan. Nah, begitu ibadah tuh kayak begitu. Ya. Ibadah itu kayak begitu. Bahkan Al-Quran yang sudah Allah jelaskan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat kesembuhan, gitu kan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada penyembuh di dalamnya. Gimana mau menjadikan atau mendapatkan efek dari Al-Quran sebagai penyembuh tadi? Kalau baca Quran aja jarang. Lantas kalaupun sudah baca Quran pun nggak banyak efek yang dia rasakan. Nangis enggak, berlinangan air mata enggak, bergetar enggak, ingat dosa enggak, segala macam enggak. Gitu. Akhirnya apa? Ya sudah. Ketika hal-hal duniawi kayak begini, ya, virus dan segala macam begini terjadi, yang terjadi apa? Ya imannya juga nggak memberikan tanda kutip perlawanan terhadap itu, gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tadi karena tidak disambungkan, gitu kan? Tidak disambungkan antara apa yang dipahami tadi dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan imannya tadi, gitu loh. Jadi saatnya kita mengembalikan. Jadi caranya gimana? Serahkan semua sama Allah. Kembalikan semua sama Allah. Contoh misalkan nih, penyerahan diri contoh. Ya Rob, kalau memang ya kematian atau ajalku memang sudah kau takdirkan di saat wabah seperti ini, maka aku ikhlas ya Allah, ambillah nyawaku. Kan gitu, keren kan? Ambillah nyawaku ya Rob. Ya, dengan tenang, dengan penuh keridhoanmu ya Allah. Tapi kalaulah bukan saatnya ya Allah, saat ini engkau mengambil nyawaku ini dan mengambil ruhku ini ya Allah, maka sehatkanlah badanku, sehatkanlah suamiku, istriku, anak-anakku, sehingga selesai wabah ini dan seterusnya. Coba kalau doa kayak begitu, asik kan dulu sekalian. Jadi kita tuh nggak panik gitu loh, ya. Tenang diri kitanya kan. Lalu ikhtiar mau minum madu kayak mau apa kayak ada, jadikan bagian saja dari wasilah atau dari bagian perjalanan kehendak Allah, di mana Allah mentakdirkan kita tetap sehat, tetap baik saat itu. Nah, itulah iman tuh kayak begitu. Ya. Jadi kalau sudah ngerti pemahaman ini bahwasanya, maka nggak perlu takut. Seandainya nih misalkan waliyahzubillah, misalkan tiba-tiba setelah virus ini ada lagi katakanlah yang lain, kita kan bisa jadi. Masa kayak begini juga gitu kan? Masa gitu-gitu terus? Masa nggak tenang juga gitu loh? Ngapain takut ya? Maka persiapkan diri, khususnya persiapkan iman dengan cara apa? Lebih banyak mempasrahkan, bertawakal pada Allah, lebih banyak lagi meningkatkan amal ibadah. Ya, lebih banyak lagi bertaqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Ya, lebih banyak lagi bermuhasabah terus ya, sehingga nanti apa? Tenang gitu kan. Sebagaimana ada satu kisah yang terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat, terus seorang sahabat yang sedang makan gitu. Tiba-tiba ada yang mengabarkan pada dia, kepada sahabat tersebut radhiyallahu anhu, dikatakan padanya, Abdullah, nama sahabat tersebut, ya Abdullah, anakmu meninggal, anakmu wafat. Abdullah mengatakan apa? Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa? Dia makan lagi, Ustaz. Dia makan lagi. Lalu setelah makan itu, ini yang ngasih kabar itu kayaknya kesel gitu kan. Nih tolong reaktif dikit lah, maksud kita gitu. Tolong reaktif dikit lah gitu. Abdullah mengatakan, iya Abdullah, anakmu itu mati, meninggal, ditusuk orang, dibunuh orang. Apa dikatakan Abdullah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia makan lagi. Padahal kan? Akhirnya ditanya lah orang yang ngasih kabar nih, kepo gitu kan. Ini ada apa nih sama si Abdullah nih? Kok canggih banget nih orang? Dia bilang gini, kok kamu tuh gitu-gitu banget sih? Gak reaktif kayak manusia milenial. Kalau saya jawab gitu kan. Sekarang kan reaktifnya luar biasa. Ya, dia bilang gini, ya akhi lah gitulah mungkin. Ketahuilah bahwa kita ini adalah kaum yang meyakini yang namanya takdir itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ajal juga sama, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan.
Anakku meninggal, anakku mati, sudah takdirnya Allah, gitu loh. Aku makan, aku sedang makan, aku selesaikan makananku, nanti selepas ini aku akan datang ke sana, menyelesaikan urusanku dengan anakku, aku mandikan dia, aku kafani dia, aku kuburkan dia, selesai. Kan gitu kan? Nggak kayak zaman sekarang. Baru saja jilbab ketelingsut, mungkin kalau bahasa Jawa gitu kan. Telingsut itu kehilangan tuh, nyelip di mana gitu, paniknya luar biasa. Wah, ini dress code-nya apa nih? Wah, segala macam lah gitu kan. Nah, begitulah kita kan. Ya. Maka tadi ya ada bahasan zuhud dan warok di sana. Zuhud. Ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah sering menantang kita sekalian dengan keimanan, dengan kadar keimanan kita. Salah satu itu lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna kalian semua, kata Allah, hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, sekarang saya tantang ibu-ibu nih. Apa barang terbaik yang Anda miliki yang pernah Anda sodakohkan? Itu. Coba dipikir, lalu Anda sudah mendengar ayat ini, terima tantangan Allah ini. Tidak akan sampai kalian pada kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dokter sudah pernah ngerjain itu? Udah, saya udah pernah. Ya tenang aja, makanya saya berani ngomong gitu kan. Apa yang dokter kasih? Masya Allah Bu. Bukan buat ujub ya, tapi saya cerita sedikit. Suatu hari dalam sebuah pertemuan lah, waktu itu di Bali atau di mana saya lupa itu, ada pengumpulan dana gitu kan. Dalam pengumpulan dana tersebut, saya emang nggak bawa duit, dompet saya nggak ada uang ya cukup banyak, tapi qadarullah saat itu memang saya sedang membawa logam mulia. Logam mulia saat itu. Berapa gram? Bukan 1 gram, bukan 2 gram, 100. 100 gram. Ya. Apa yang saya kerjakan? Kasih ke saat acara saat itu. Jadi akhirnya apa? Dompet saya jadi ringan. Alhamdulillah kan 100 gram berkurang. Nah, macam itulah cakap orang Malaysia. Saya dulu sering kerap mengajar dekat Perlis, Sungai Petani, Kedah. Bimai Tangtu lah kita pergi kat sana tu. Ibu-ibu tak faham pun. Dia cakap bahasa Indonesia. Belum lagi kalau kita cakap Terengganu. Beda pula. Okey? Gitu sekalian, ibu-ibu sekalian. Tenang tuh. Coba nanti tas-tas Anda gitu kan yang keren-keren itu, coba diambil satu, sedokain. Ya, atau ya baju atau apalah gitu kan yang menurut Anda bagus gitu kan. Ada hubungan dengan keimanan? Wallahi ada. Terus terang, bukan saya katakan main-main, beneran ada, Bu, Pak. Itu ya. Jadi ibadah itu ya semakin berat dikerjakan baik secara fisik ataupun secara hati kita, itu semakin besar pahalanya. Begitu. Ya, ibadah itu begitu. Apa ibadah yang paling berat untuk kita kerjakan? Ibadah, apa level ibadah yang paling tinggi? Jihad. Kan jihad. Ya. Perang ya, melawan musuh-musuh Islam. Kita di Indonesia, mungkin di Malaysia juga nggak ada. Tapi kan berat, mengorbankan semuanya. Raga, harta, semua dikorbankan. Perasaan coba dikeluarkan juga situ. Bahwa jihad apa? Haji. Haji itu gampang nggak? Siapa bilang haji gampang? Ya. Terus lagi apa lagi? Banyak tuh urutan-urutannya itu. Sampai akhirnya salah satu yang berat itu apa? Ya sholat malam. Sholat malam tuh gampang nggak? Berat. Allah aja bilang berat. Gitu kan? Maka kayak sekarang ini ya, dengan ujian yang mungkin nggak biasa seperti sekarang ini, Bapak sekalian, level keimanan itu jangan level keimanan apa tuh namanya roti cane menara tuh, pernah lihat roti cane menara? Roti cane yang tinggi besar itu di kedai mama tuh. Biasa dulu saya makan itu, ya roti cane menara yang besar, jadi tipis gitu kan, apa namanya itu? Kadang-kadang dikasih susu sama dia. Nah iman tuh nggak boleh kayak begitu, pecah semua.
maka saatnya Bapak Ibu sekalian Anda menaikkan level imannya ya untuk menjadi mungkin bahasa saya itu ya level iman baja ya, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang emang berat dikerjakan, tapi kalau Anda sudah mulai kerjakan itu, maka nanti ketika turun itu nggak enak hati. Contoh begini, udah biasa makan sedekah 1 juta, 2 juta misalkan. Ketika ngeluarin sedekah 50.000, kayaknya dikit banget gitu loh, misalkan. Gitu ya. Udah biasa mungkin misalkan sholat malamnya katakanlah 11 rakaat, 13 rakaat misalkan. Tiba-tiba ngerjain sholat malam cuma 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Nggak enak gitu. Sudah biasa ngajiin 1 juz. Ya. Terus ngaji cuma 1 lembar. Nggak enak. Ya, kebaikan itu Bapak-Ibu sekalian ya akan mengundang kebaikan yang lain. Maka perbanyak kebaikan sekarang. Ya, jadi kalau saya ditanya apa resepnya secara keimanan untuk kita bisa mendapatkan ketenangan, perbanyak kebaikan, perbanyak tiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau bisa kebaikan yang hubungannya bukan cuma dengan diri kita saja, tapi juga dengan orang lain. Contoh, sedekah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa di setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah. Maka lagi waktu subuh datang ke masjid, misalkan yang laki-laki gitu kan, atau ibu-ibu yang pagi-pagi sholat subuhnya di rumah, ambil handphonenya, kirim m-banking ke rekening-rekening lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah. Pagi-pagi kan dapat pahala tadi. Simple kan? Simple. Tapi, nah begitulah Allah. Kadang-kadang kalau Allah tidak menginginkan kita melakukan kebaikan, ya Allah kan nggak ngingetin kita, Bapak sekalian. Tapi kalau Allah menginginkan, Allah akan terus menginspirasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berbagai macam kebaikan yang bahkan kita tidak pernah terpikirkan kebaikan tadi. Ya, seperti itu. Bayangkan, ya, kalau kita bicara, misalkan seorang Sa'ad bin Ubadah, radhiyallahu anhu, dan anak yang bernama Qais. Itu Pak, Bu, nggak habis pikir kalau saya bilang. Kenapa nggak habis pikir? Dia tuh punya kebun kurma, tiap hari kerjaannya dari hasil penjualan kurma itu, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ini ibarat kata mah naik di rumahnya, ngomong, teriak-teriak ke orang Madinah. Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh duit, siapa yang butuh sembako, siapa yang butuh uang, datang ke kami. Beri sama dia sedekah tiap hari dari keuntungannya, hasil keuntungan, bukan dari modal, bukan. Tiap hari kayak begitu kan, Masya Allah. Sampai akhirnya itu kerjaannya dia saat dan Qais radhiyallahu anhu ini adalah itu ngasih utang ke orang gitu kan, ngasih utang. Ketika waktunya utang itu mau dibayar, dia bilang hutangmu sudah lunas. Kan keren kan kalau orang kayak begitu, kayaknya kita juga ngutang sama dia. Masya Allah ya. Makanya nggak dikasih orang kayak begitu zaman sekarang. Karena banyak itu juga. Banyak yang mengambil kesempatannya banyak gitu kan. Seperti itulah sekalian. Mungkin kebaikan-kebaikannya Masya Allah itu kan. Luar biasa sekalian. Nah, itu tuh yang memberikan ketenangan ya. Semua ketenangan ya yang Allah berikan dalam diri kita itu pada dasarnya akan meningkatkan keimanan kita. Dan ketika iman itu sudah naik, ketika iman itu sudah kuat, maka imunitas juga pasti akan kuat. Bapak Ibu bacalah kisah para salafus soleh. Tanyalah dan bacalah di situ apakah orang-orang soleh zaman dulu itu hobinya makan? Mereka nggak hobi makan. Justru malah hobinya apa? Puasa. Ya, hobinya puasa. Ya. Siang mereka berpuasa, malam mereka beribadah dengan Al-Quran dan sholat-sholat malam mereka. Ya. Apakah zaman dulu nggak banyak makanan-makanan kayak sekarang? Banyak, ya meskipun makanan-makanan olahan juga pastinya nggak ada zaman dulu, ya kayak kita sekarang yang sudah difabrikasi. Tapi kalau mereka mau juga bisa gitu loh, untuk makan-makan kayak begitu. Tapi Allah tidak berkehendak, Allah tidak menginginkan. Kenapa? Ya, karena memang salah satu menyebabkan lemahnya iman seseorang itu adalah banyaknya makan. Nah, baru masuk kita nih ke kajian yang kedua tentang imun. Udah jam 2, hampir jam 2. Hampir jam berapa tadi? Hampir jam 4.
Ya. Untuk materinya, maaf Ustaz, untuk materinya sampai pukul 2:15, setelah itu tanya jawab Ustaz. Ya, saya pikir Apa, tadi Ustaz? sampai jam 4. Iya. Boleh. Sampai jam 4 Kalau nanti sampai jam sesi 4, tanya NJ jawabnya puas, Ustaz. aneh lemas. Boleh Ustadz. Iya. Iya, ya nanti kita sesuai waktu, semoga Allah sampaikan pesan-pesannya ya insya Allah. Amin amin ya rabbal Baik, alamin. jadi baru masuk kita yang kedua, bicara tentang imunitas. Ya, ilmu ya, saya harus katakan bahwa sekarang ilmu kedokteran modern saat ini ya, yang digaung-gaungkan oleh Barat ya, yang saya pelajari sekian tahun itu banyak manfaatnya banyak, tapi juga banyak kekurangannya gitu kan. Saya pun harus akuin itu Bapak-Ibu sekalian. Kenapa saya harus akuin? Karena memang banyak hal-hal atau penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi kesehatan yang tidak terselesaikan dengan itu. Ya, cobalah Anda yang pernah datang katakanlah ke rumah sakit, ya saya tidak dalam rangka menjelek-jelekan, bukan, tapi maksud saya kita harus melihat apa yang kurang lalu kita tambahkan gitu, maksudnya gitu. Ketika Anda datang ke seorang tenaga kesehatan, misalkan ada dokter segala macam gitu kan, apakah di situ ada nasihat-nasihat yang hubungannya bisa dikaitkan dengan masalah pencegahan, memperbaiki pola makan? Hampir-hampir nggak ada loh. Nggak ada. Memang ada dalam protokol-protokol kayak hipertensi, dia akan katakan lifestyle changing gitu kan, pengubahan gaya hidup segala macam, tapi faktanya hampir-hampir nggak ada. Ya, Malaysia ya, Indonesia ya kurang lebih sama lah ya. Di sana kan kita tahu bahwa karakter makanannya kan penuh santan ya, Malaysia itu. Ya, di kedai-kedai makan di sana itu juga penuh dengan santan-santan seperti itu, dan nggak ada edukasi tentang bagaimana pola makan yang sehat. Ya, bagaimana pola makan yang sehat dan bagaimana makanan tadi ya pilihannya ketika dia masuk ke badan kita, seperti yang mungkin Bapak Ibu bisa baca di postingan saya terakhir itu, ada 2 terakhir itu. Pilihannya cuma 2, dia menguatkan tubuh kita atau dia melemahkan tubuh kita. Ya, dan kalau nanti sudah belajar polanya, maka Masya Allah itu lebih gampang kita menelaahnya, menelisiknya gitu kan, sehingga nanti dapat, oh ini kesimpulannya kayak begini. Ya. Nah, imunitas Ibu Bapak sekalian, tubuh kita itu dia memang ada yang didapat dari orang tua, ya. Didapat dari orang tua dari apa yang dimakan oleh ibunya, baik makanan fisik ataupun makanan non fisik. Maksudnya makanan non fisik seperti apa? Ibu yang hamil ya, dan saat hamilnya dia banyak sedih, dia banyak mengeluh, dia banyak macam-macam yang sifatnya emosi negatif, maka itu akan menjadikan anaknya rentan atau mungkin tidak kuat imunitasnya, dan itu ada penelitiannya. Ya. Makanya waktu hamil itu jangan banyak omong, seperti Maryam alaihissalam. Diam aja gitu kan. Apa yang dikerjakan? Udah zikir aja. Ya, itu salah satunya. Karena kan diwariskan. Itu yang dimakan oleh pikirannya. Pikiran itu maksudnya yang dia ditangkap dari mata, telinga, ya, jiwanya atau mungkin perasaan itu. Nah, terus apa yang ditangkap juga atau yang dimakan oleh mulutnya. Ya. Pencernaannya, kalau dimakan oleh mulut atau pencernaannya tadi, Bapak Ibu sekalian, maka itu akan juga menjadi bagian dari gen dari anak-anak yang akan dia hasilkan dari keturunannya dia. Ya, maka 2 hal tadi. Jadi maaf ya, beberapa kali itu ya saya mendapatkan kejadian anak-anak itu kena kanker, dan itu di bawah 10 tahun, bahkan umurnya 5 tahun. Itu saya nggak habis pikir, bahwa ini dari mana ceritanya anak bisa dapat kanker kayak begini. Ya. Berarti paparan polutan yang masuk ke dalam tubuhnya itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sangat luar biasa. Baik polutan yang sifatnya fisik atau polutan yang sifatnya non fisik. Ya. Dan juga mungkin ada kaitan dengan dosa orang tuanya. Dosa orang tua. Jadi hati-hati dengan hal-hal buruk yang
pernah dilakukan oleh orang tua, dan kalau dia nggak sempat bertobat, Bapak sekalian, maka bisa jadi itu akan menjadi bagian dari genetik anak-anak yang akan dihasilkannya. Waliyahzubillah. Ya, nah itu yang sudah terjadi, kita tidak bahas. Ya, nah sekarang kita bahas adalah terus yang sekarang kayak apa, gitu kan? Nah, yang tidak banyak dipahami oleh orang di masa sekarang, sebenarnya imunitas kita itu ya juga ada yang tadi kan bawaan, ada yang kita dapat juga. Ya, nah imunitas bawaan ini atau dapatan ini, Bapak sekalian, itu dihasilkan dari siapa atau bagaimana caranya kita menjaga itu. Ya, kalau Anda lihat tangan saya ini, ya, tangan saya ini, tangan ini, ya 5 jarinya. Ya. Kalau seandainya tangan ini memegang makanan, terus makanan tadi saya biarkan sekian lama gitu kan, apa yang akan terjadi dengan makanan tadi? Makanan tadi akan membusuk, kan gitu. Maka di situ kesimpulannya, oh ternyata di bagian hampir semua, bukan hampir, seluruh bagian tubuh kita ini ada makhluk-makhluk lain di situ. Ya, makhluk-makhluk lain yang mereka fungsinya apa? Menjaga keseimbangan ekosistem yang ada pada tubuh kita. Jadi bahasa sederhana itu, kalau Anda mengatakan I feel alone gitu kan, atau I feel alone, saya boleh katakan you're not alone. Karena Anda hidup bersama makhluk-makhluk yang ada dalam tubuh Anda. Sayangnya makhluk-makhluk tadi ya itu pagi siang malam kita recokin dengan semua bahan-bahan yang membuat mereka tidak betah di badan kita. Kalau saya tanya berapa banyak bahan kimia yang sudah masuk ke tubuh Anda dari pagi sampai siang ini, Ibu Bapak sekalian, banyak. Anda pernah lihat isi odol itu apa? Anda pernah lihat isi sabun itu apa? Anda pernah lihat isi sabun itu apa? Sampo itu apa? Bahkan lotion-lotion yang kita pakai itu isinya apa? Bahan kimia semua. Masuk ke kulit, tap, ini kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan terserap masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam darah, dan tadi pilihannya 2. Kalau dia tidak menguatkan, dia akan melemahkan, bahkan justru malah bikin masalah ke dalam tubuh. Jadi kalau sekarang saya menyarankan apa saran dokter untuk menjaga imunitas dari luar. Ya, bagi Anda yang wanita yang masih suka dengan menggunakan, seperti ini banyak ibu-ibu kan, menggunakan toiletries dan kosmetik, carilah toiletries dan kosmetik yang ramah lingkungan ya, atau ramah dengan tubuh Anda. Ya, kalau nggak perlu pakai, jangan pakai. Kalau emang terpaksa. Terus gimana supaya bibir misalkan tetap merah, gitu kan? Yang suka pakai lipstick, alah gampang mah kalau itu mah pakai cabai juga merah tuh bibir. Misalkan. Kalau mau tetap merah, tapi susah ngomong kan kalau kena cabai, kan dia menggap-menggap gitu. Salah canda. Jadi glowing ya, jadi kalau dia bilang tubuh kita tuh kalau mau glowing ya, kalau sekarang kan lagi glowing, shimmering apalah namanya itu kan. Itu sebenarnya simple banget kalau ngerti ilmunya. Sel kita tuh berpasangan di dalam ya. Kalau Anda tiap hari melumuri badan Anda dengan bahan-bahan alami ya, ada lulur lah mungkin ratus apa segala macam, atau minyak-minyak alami kayak minyak zaitun segala macam, dia akan minyak-minyak kayak tadi atau bahan-bahan tadi itu akan memasangkan kembali elektron-elektron yang lepas atau yang radikal bebas itu gitu loh. Karena mereka sifatnya antioksidan, itu aja. Semakin banyak yang masuk ke badan Anda seperti itu, ya semakin glowing badannya. Bercahaya gitu kan. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet pakai ini itu segala macam, apalagi yang bahan kimia, ngapain juga. Apalagi nanti kalau ada ilmu lagi akan saya jelaskan bagaimana menjaga imunitas itu secara keseluruhan, itu insya Allah akan jauh lebih gampang. Ya, apa kata kuncinya? Nah, bocorannya dulu. Kalau Anda mau berseri-seri kulit dan wajah Anda, maka perbaikilah perut Anda. Itu aja. Ya,
Kalau Anda mau perbaiki perut itu maksudnya gimana? Bukan cuma sekedar perutnya diolesin apa, bukan. Tapi yang masuk ke dalam perut itu diperbaiki. Nah, itu aja sebenarnya kuncinya. Ya. Nah, jadi itu pesan saya pertama itu Ibu sekalian. Ya, perhatikan apa yang Anda pakai tiap hari. Ya, kosmetik, toiletries gitu kan. Ya, sebisa mungkin cari yang bahan-bahan kimia itu sedikit. Jangan tanya pula nanti dokter pakai apa. Adalah saya punya sabun di sini, sabun ramah tubuh. Sabunnya saya pakai aja buat semua badan, buat kepala juga pakai, buat muka juga pakai. Ya, semua saya pakai karena ya sabunnya ramah gitu dengan badan gitu, nggak ada bahan-bahan seperti SLS, paraben, segala macam gitu lah. Sampo juga sama. Kalau kosmetik saya nggak pakai, maaf. Yalah nggak pakai. Terus itu ya. Jadi imunitas kita tuh terbentuk dari luar. Nah, makanya sekarang salah satunya tuh dari kulit ya, Bu, maaf. Ya tidak heran kayak sekarang kita tahu bahwa salah satu cara, berarti caranya bagaimana untuk meningkatkan imunitas itu dari bagian dalam atau dari bagian luar tubuh kita. Nah, kasih ya makhluk-makhluk tadi itu makanan di situ. Ya. Makhluk-makhluk tadi itu kan bakteri-bakterinya kan. Ya, mau dengan minyak kayak apa segala macam. Jadi paling gampang beginilah, biasa saya kasih tipsnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau di rumah Anda mungkin di belakang ada halaman gitu ya. Mungkin jam-jam 8, jam-jam 9 something gitu, Anda baluri badan Anda dengan minyak zaitun. Tapi bukan minyak zaitun buat pijet ya. Bukan. Maksud saya itu minyak zaitun yang itu tulisannya judulnya itu extra virgin olive oil itu loh. Itu. Baluri sebentar. Gitu kan. Semua tuh. Bagian-bagian yang terbuka. Ya kalau Anda bisa pakai baju pendek ya nggak apa-apa di rumah Anda sendiri gitu loh. Ya. Pakai baju kaos, kemudian pakai celana pendek, kayak ibu-ibu mungkin di rumah Anda sendiri gitu kan, balurin badannya, harus berjemur sebentar, jadi minyak zaitun tadi nyerap masuk ke dalam tubuh Anda. Salah satunya. Itu paling gampang kayak begitu. Nah sebelum itu, sebelum Anda jemuran, ya, sebelum Anda berjemur itu, ya Anda minum air madu dulu, dan zaitunnya juga diminum. Kan mudah kan? Itu cara paling mudah itu. Tambah sedikit mungkin dengan habal sauda atau mungkin rimpang-rimpangan gitu kan. Nanti habis selesai berjemur, ada kawan, hon, ngajak pergi. Ayo kita makan nasi lemak. Nah itu dia itu ujian. Ujian. Kalau ada orang ngajak makan nasi lemak, Anda ikutin enggak? Ya, terserah Anda lah. Itu kan masing-masing ya. Kalau mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, ikut aja gitu kan. Tapi Anda bawa makanan dari rumah, bawa buah dari rumah. Gitu ya. Nah itu salah satu cara. Nah kemudian apalagi Bapak sekalian, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan imunitas kita secara keseluruhan gitu kan. Jadi setiap bagian tubuh kita nih Bapak sekalian, termasuk di mulut ini. Jadi mulut ini dalam buku yang saya baca itu ada sekitar 10 pangkat 8 ya, atau sekitar 100 juta bakteri dalam mulut ini ya. Makanya zaman dulu ingat nggak ibu-ibu yang ketika anaknya ada sakit mata apa segala macam gitu kan, maaf Anda biasa ngolesin air liur kan, air liur itu ada bakterinya, bakteri bagusnya. Cuman ketika mulutnya tidak terjaga dengan baik ya, dengan banyaknya infeksi apa segala macam, maka dia justru malah menimbulkan aroma. Jadi aroma pada mulut atau bau mulut itu sebenarnya ada masalah ketakseimbangan dalam tubuhnya. Ya, ketakseimbangan apa? Bakteri tadi. Ya, itu mulut. Nah, ternyata kalau kita terus masuk ke dalam, masuk dalam tubuh kita itu subhanallah Ibu sekalian, ternyata ada satu tempat dalam tubuh kita itu yang disitulah dihasilkan ya hampir 4 gram antibodi setiap hari di situ. Dalam tempat itu yaitu di usus kecil. Ya, di usus kecil kita itu 4 gram per hari dihasilkan antibodi. Tapi apa? S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya gimana? Kalau seandainya
yang dimakan tidak atau bukan merupakan makanan mereka, malah justru tidak dihasilkan antibodi atau zat atau sel-sel imun tadi. Tapi kalau seandainya yang dimakan itu adalah makanannya mereka, maka tubuh akan memproduksi secara kontinu ya, secara terus-menerus bahan-bahan antibodi tadi. Ya. Berarti kita nggak boleh makan yang yang nggak sehat-sehat. Boleh, tapi itu sedikit saja. Maksudnya itu bagian kecil ya, nggak masalah. Karena kadang-kadang kita butuh juga. Apalagi lidah-lidah kan kita ini kan cenderungnya tuh sudah pernah banyak makan-makan yang tidak sehat atau makanan sampah kalau bahasa saya gitulah. Ya. Nah, di situ nanti kita akan mengenal dua hal yang sering saya sampaikan juga, yaitu prebiotik, ya, yaitu makanan buat mereka, dan probiotik. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi kalau Anda sekarang mau bicara tentang menguatkan imunitas itu, pegang dua kata kunci ini, prebiotik dan probiotik. Ya. Kalau prebiotik sama probiotik ketemu, namanya simbiotik. Jadi satu paket makanan yang di situ ada bakterinya atau probiotiknya dan makanan bakterinya yang namanya prebiotik, maka disebut dengan simbiotik. Contoh paling sederhana apa simbiotik itu? Kurma sama tempe. Kurma kan makanan yang mengandung bakteri karena dia kan dihasilkan dari ragi kan. Tempe. Kalau kurma, sebenarnya dalam kurma itu juga ada bakterinya. Maka ketika makanan fermentasi seperti tempe itu ketemu dengan kurma, maka dia jadi simbiotik. Berarti itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas? Iya, betul. Kenapa? Karena ada simbiotik di situ. Berarti saya boleh dong makan gorengan? Bukan itu. Bukan itu, Pak, Bu. Yang saya maksud ini tempe yang tidak digoreng. Ya, tempe yang tidak digoreng itu apakah sudah matang? Sudah, kan kedelainya kan sudah direbus. Nah, ya, jadi kalau Anda di Malaysia bisa mendapatkan tempe seperti itu, ya Masya Allah ya. Saya kira mungkin di Malaysia ada kan tempe ada kan? Ada lah, orang di Amerika aja ada tempe, Jepang aja ada tempe. Ya, cuman abang gorengan yang nggak ada di Malaysia. Indonesia doang yang ada itu. Makanya di Indonesia ya itu tadi ya. Kadang-kadang saya sedih gitu kan. Satu sisi ya membantu banyak orang yang sekarang bisa jualan gorengan. Sisi lainnya saya membayangkan ini apa ceritanya generasi ini ke depan. Yang dimakan tepung semua tiap hari, yang dimakan minyak semua tiap hari, yang dimakan gula pasir tiap hari. Masya Allah kan. Bapak Ibu, kalau Anda yang di Malaysia coba iseng-iseng, coba dibuka. Dibuka angka penyakit tertinggi di Malaysia itu apa? Saya sudah tahu. Kalau saya sudah tahu. Dengan karakter makan orang Malaysia, ya, saya bisa menebak kira-kira penyakitnya apa. Iyalah, ketebak semua. Jadi sekarang kalau Anda mau membayangkan masa depan kesehatan Anda dalam beberapa tahun ke depan, tinggal lihat apa isi piring Anda pagi, siang, dan malam. Kalau makannya 3 kali. Makan 3 kali pun sebenarnya tidak ada dasarnya dalam Islam. Makan itu kapan? Kalau lapar. Ya, kalau lapar ya makan, nggak lapar ya nggak usah makan. Selesai. Gitu kan? Ya, jadi kita kembali ke dua hal tadi sekarang. Makanya tidak heran ya saya nggak tahu sih ya, mungkin Indonesia juga sama lah ya. Obesitas di mana-mana, orang gemuk di mana-mana, penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, kencing manis, kanker, semua kayak penyakit kacang goreng zaman sekarang, termasuk autoimun loh. Ya, jadi sekarang ya kita yang sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu udah punya anak kayak begini ya saatnya mempersiapkan generasi yang lebih baik, gitu kan? Jangan sampai pengulangan itu terjadi pada mereka lagi. Bagi Anda yang masih gitu kan, misalkan lah ya, saya mudah-mudahan tebakan saya salah, yang masih kadang-kadang setiap sepekan sekali atau mungkin sebulan sekali mengajak anaknya makan fast food gitu kan, ayam goreng cepat saji apa segala macam,
saya mengajak Anda, ayo diubahlah kebiasaan itu. Nah, kalau Anda yang, saya ini tidak mempromosikan, tapi Bapak Ibu, kalau Anda yang punya akun Netflix, ya, ada 2 film yang saya sangat sarankan Anda nonton di situ. Catat. Judul yang pertama, filmnya itu What the Health. Health-nya, health kesehatan ya, What the Health. Itu belum dokumenter, tapi di situ nabok-nabokin banget dan kita bisa tahu keadaan yang sebenarnya tentang dunia kesehatan. What the Health. Ya, tonton itu nanti. Yang kedua, The C Word. C Word-nya C ya, C biasa, word-nya WORD. Itu tentang kanker. Ya. Nonton itu film itu sama suami Anda berdua, nggak lama kok, cuma 40 menitan kurang lebih, tapi situ akan membuka cakrawala yang luar biasa besar tentang bagaimana kesehatan yang ada pada saat ini dan membuat kita tuh, kalau menurut saya sih harus berhati-hati. Ya, harus sangat berhati-hati. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke 2 hal tadi sekarang, jadi prebiotik dan probiotik. Jadi si makhluk-makhluk tadi ya pada dasarnya ya ketika kita memberikan makanan pada mereka, makanan-makanan sehat ya, maka dia juga akan memberikan respon dengan menghasilkan sel imun. Dan ternyata bukan hanya sel imun, tapi makhluk-makhluk tadi juga akan menghasilkan hormon ya, hormon kebahagiaan ya. Jadi semakin alami makanan yang Anda makan, semakin tidak banyak pengolahan yang Anda makan, semakin tidak banyak bahan-bahan sintetik atau tidak ada bahan sintetik di situ, makin bagus ya buat tubuh Anda. Meskipun ada beberapa bahan-bahan yang memang disarankan untuk dimasak. Contoh mungkin tomat. Tomat itu lebih bagusnya dimakan dalam kondisi apa? Dikukus, kan gitu. Nah, mungkin di luar yang yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu memandang misalkan nasi lemak itu isinya apa? Ada nasinya kan? Terus apa lagi? Ada kacang, ada teri, apa lagi? Ada sambal, apa lagi? Ada telur, apa lagi? Ada kerupuk, kadang-kadang. Ada satu lagi yang ada pada nasi lemak itu, yaitu timun. Nah, jadi kalau makan nasi lemak itu yang paling bagus Anda makan timun yang banyak. Timun yang dibanyakin. Jadi nasinya itu 1 sendok makan. Oke? Timunnya setengah piring. Setengah piring. Oke? Kasih kacang sedikit, kasih ikan teri sedikit. Oke lah. Cantik dah itu. Ya gitu ya. Terus lepas itu minum apa? Minum air bali swam. Bali swam. Bali swam tahu tak? Kacang barli. Kacang barli. Tapi jangan pakai gula pasir. Bawa madu dari rumah. Gitu kan. Ujung-ujungnya kan makan di rumah. Ternyata lebih baik makan di rumah daripada makan di kedai. Gitu kata penelitian di Taiwan. Ternyata keluarga-keluarga yang membiasakan makan di rumahnya lebih sering itu ternyata keluarganya jauh lebih bahagia daripada keluarga-keluarga yang mengajak keluarganya makan di luar rumahnya, yaitu di restoran. Ada risetnya itu. Dan bahkan Islam mengajarkan bagaimana cara makan yang terbaik. Makan terbaik itu bukan di meja, tapi di lantai. Makanya kalau Anda lihat makan-makan di Arab, semuanya tidak ada pakai meja, makannya di lantai, dialasin plastik apa segala macam. Ya. Jadi berarti dokter, madu itu apa? Madu itu prebiotik. Beberapa ada mengatakan itu probiotik, tapi madu itu prebiotik. Ya. Tapi bagaimana cara kita mengoptimalkan madu? Wah, banyak Bapak sekalian. Jika madu nih. Nih madu begini. Anda masukin dalam madu ini misalkan bawang putih, ya. Anda masukin dalam madu ini misalkan kayu manis atau cengkeh atau segala macam, ya. Atau Anda masukin dalam madu ini misalkan jeruk nipis yang Anda potong. Maka madu tadi ya dengan bakteri yang ada di dalamnya dia akan melakukan proses fermentasi di situ. Jadi madunya terboost up kalau bahasa segitulah. Tapi tinggal dilihat nanti dia kan harus dibuka tutup supaya nanti gasnya keluar. Hai cari madu-madu yang kadar airnya kecil.
Ya gitu. Jadi madu, kurma, apalagi zaitun, ya sayur, buah-buahan, rempah-rimpang itu sebenarnya apa? Sebenarnya dia prebiotik sebenarnya. Prebiotik. Probiotiknya apa? Ya bakteri, makanan-makanan fermentasi. Ya kayak misalkan ini kan cairan nih. Ini kalau Anda lihat sini kan ini kan cairan doang nih. Tapi ini isinya apa? Ini isinya bakteri, Pak Bu. Isinya sebenarnya bakteri. Ya. Jadi kalau ini tergantung jenis bakterinya apa. Ya, jadi Masya Allah ya. Dan tinggal dilihat kok banyak di negara-negara apa kota-kota besar itu kan sudah mulai familiar kok. Bahkan Anda kalau yang anaknya pernah diare, sekarang juga sudah ada tuh obat diare yang isinya probiotik kan. Mereknya tuh bukan merek, saya nggak nyebut, adalah mereknya apa gitu, lakto-lakto gitu loh. Ya seperti itu. Pas 2/4. Jadi itu ya kata kuncinya tadi, mudah-mudahan bisa diingat ya. Jadi singkat ceritanya apa? Singkat ceritanya dari semua ini maka yang perlu Anda atau kita kerjakan adalah mari kita mendekatkan diri dengan Allah yang pertama, yang kedua mari kita dekatkan diri kita dengan alamnya Allah. Maka berikan kesempatan anak-anak Anda termasuk Anda sendiri Ibu sekalian. Ya, jangan sampai wajah Anda itu, kulit Anda, badan kita ini tidak pernah terkena sinar matahari. Ya, kalau bisa kenalkan berikan sinar matahari atau hak sinar matahari kepada tubuh kita. Kaki kita itu, coba Anda pergi tuh ke kampung-kampung, ya. Kampung Upin Ipin juga boleh kalau ada, tapi saya pun tak tahu apa itu ada atau tidak. Tapi seperti tidak ada kampung. Jadi maksud saya itu ya berdekatan, ya. Kaki kita menjejak tanah, yang orang-orang Barat bilangnya earthing. Jadi ketika kena tanah kayak begini, maka terjadi grounding. Keren kan? Masya Allah. Jadi makanya kalau sudah ngerti ilmunya ya nggak ada perlu dipanikkan, ya. Kita tetap ikhtiar, ya. Tingkatkan amal, tenang-tenang saja lah. Gak usah panik, gak usah nonton TV. TV yang ditonton apa? Ya kajian-kajian aja lah, cerita tentang tempat-tempat yang indah, yang bagus, sembari mungkin yang sekarang lagi bencana kita doakan, segala macam, gitu aja. Supaya diri kita tetap tenang, ya. Jangan tiap hari ditonton, apa tuh? Yang kena virus hari ini sekian, yang mati sekian, yang di rumah sakit sekian, pening pala kita. Ya. Kalau memang Anda tidak ada kepentingan di sana, kalau memang ada kepentingan ya silakan. Tapi maksud saya itu nggak usah kalau nggak ada kepentingan, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup dan terakhir mungkin pesannya sebenarnya kalau ngandalin ini aja nih ya, ngandalin 4 ini aja untuk meningkatkan imunitas Anda di saat seperti sekarang ini itu sangat sangat powerful dan itu ada risetnya ya. Ada risetnya, ada madu, ya, ada habatus sauda, ada kurma, ada probiotiknya. Kurma dan habatus sauda dan madu makanannya dia. Gitulah konsepnya. Jadi ketika Anda minum air, Anda kasih madu, cemplungin madu situ, lalu Anda minum habatus sauda, katakanlah ya 5 kapsul gitu kan, dengan air madu yang dalam air madu tadi Anda masukkan probiotik, ya cairan-cairan probiotik, dan setelah itu Anda makan kurma, waduh powerfulnya luar biasa, insya Allah, ya, bismillah. Simpel kan? Simpel, ya. Dan sekarang yang lagi heboh-hebohnya kustul hindi apa segala macam itu, ya sebenarnya ya bagus ya kalau bisa Anda dapatkan. Coba kita perlu tahu juga ilmunya, ya. Kustul hindi itu derajat panasnya itu jauh lebih panas dari habatus sauda. Ya maka penggunaannya nggak boleh lama. Ya paling 3-4 hari dia buang lendir. Berarti kalau kita di herbal lokal kita apa? Ya banyak lah, ada lengkuas, ada serai, ada bunga lawang, ada kapulaga, ada cengkeh, mau cemplung ini semua tuh. Ya juga membuang panas ya, dan dia bukan membuang panas, membuang lendir ya, dan dia meningkatkan panas yang akhirnya lendir pun akan keluar dengan sendirinya. Saya kira mungkin cukup, saya kembalikan lagi pada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga itu bermanfaat. Intinya bagaimana kita adalah meningkatkan iman dan imun kita dalam kehidupan sehari-hari.
Saya langsung saja untuk ke pertanyaan. Mohon maaf Ustadz, ini ada kebetulan ibu-ibu yang di dalam ini juga lagi betul terkena COVID juga, corona. Beliau menanyakan di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau nanya, Alhamdulillah dititipkan Allah COVID sudah sekarang lebih 2 minggu. Saya sakit dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Dan hasil hari ini juga setelah di swab juga masih dalam keadaan positif dan sudah mencoba mengikut kajian, membaca Quran 1 juz dan meminum obat-obat herbal seperti yang Ustaz katakan tadi adalah kut hindi tadi, dan kepalanya masih terasa pusing, puyeng. Kira-kira apa saran dari Ustaz untuk ke depannya? Dan ibu ini atas Bu Lina dari Padang, beliau sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Baik, ini untuk pertanyaan pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengucapkan syafakillah ya, semoga Allah sembuhkan ibu ya, la ba'sa tahur insyaallah, semoga penyakitnya ibu menggugurkan dosa ibu, dan kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan dengan mudah dan ibu bisa pulih kembali. Baik, salah satu yang saya sarankan dalam peningkatan imunitas COVID seperti ini adalah probiotik. Saya nggak tahu apakah ibu sudah minum atau belum ya probiotik. Ya, tapi kalau belum, ya itu salah satu yang sangat saya sarankan untuk dikonsumsi. Ya, probiotik nanti bisa didapat. Sekarang udah banyak kok yang menjualnya, atau mungkin ibu bisa dapat secara online juga ya probiotik. Itu yang pertama. Yang kedua, pusing ya, itu sebabnya banyak ya. Bisa juga karena kurang air, bisa juga karena kurang gula. Maka kalau kurang air atau kurang gula, solusinya apa? Ya kita tambahkan air ke badan kita, ya. Nah, cuma memang kadang-kadang banyak orang yang lagi kondisi-kondisi sakit seperti ini nggak bisa minum air banyak. Maka solusi saya adalah Anda coba persering minum air madu, ya, yang dikasih garam sedikit. Nah, persering, perbanyak. Ya nggak usah banyak-banyak, sekali minum mungkin ya 200 mili gitu ya. 150 cc juga boleh, jadi itu agak sering diminum. Jadi kalau sehari itu bisa 6 kali saja kan sudah cukup banyak tuh yang ibu minum sehari, sehingga nanti pusingnya bisa hilang. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, asup ya. Jadi gini, herbal Bapak Ibu sekalian itu tidak akan banyak berfungsi kalau seandainya nutrisi tubuh tidak kuat, antibodi kita nggak kuat. Maka saran saya ibu coba lebih ditingkatkan asupan makannya. Ya, asupan makan. Makan apa? Ya makan apa aja yang bisa ibu makan, tentunya makan-makan yang sehat pastinya gitu kan. Atau ya dicoba dulu dengan, biasanya itu salah satu makanan yang bisa mengundang selera makan tuh makanan-makanan berempah, mungkin ada di Padang, tapi jangan santan saran saya. Coba dibikin mungkin sup-sup yang banyak itunya, rempahnya ya, cengkehnya, mungkin kayu manis atau yang lain gitu, itu bisa dimasukkan dalam sup tadi, kemudian kuahnya Anda minum. Itu salah satu caranya. Atau makanan-makanan yang lunak ya, atau dia sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung ya, seperti alpukat, ada pisang, ada kurma, atau mungkin kalau mau coba juga nanti bisa dicoba labu ya, labu nanti dikukus, labu itu lalu di blender, nanti diambil, dibuang kulitnya, di blender sama kurma ya, itu juga sangat baik untuk menguatkan nutrisi lambung itu. Dan kalau memang belum sembuh ya bersabar, insya Allah pasti Allah kasih kesembuhan, dan jangan panik. Itu aja pesan saya, jangan panik, karena ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan, bahwa keseimbangan bakteri dalam tubuh kita itu bisa tidak seimbang lagi kalau seandainya orang itu cemas atau stres. Jadi jangan stres. Kalau mungkin bahasa anak, bukan bahasa gaul itu let it go gitu kan, let it go. Biarin aja, santai aja ya, tenang aja pokoknya ya. Dan ketenangan itu juga bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang tinggi kalsium ya. Tinggi kalium, tinggi kalsium itu juga sangat baik ya. Tadi sudah saya jelaskan, seperti pisang, ya, kurma juga salah satu yang tinggi kaliumnya, termasuk juga air kelapa. Kalau bisa dapatin air kelapa, ya coba ibu mulai minum ya. Dan ada beberapa jenis rempah-rempah yang saya sudah pernah posting waktu itu,
Judulnya itu The Power of Six. Ya. Itu nanti bisa dilihat di Instagram saya, sudah berapa bulan yang lalu, kayak 2-3 bulan yang lalu, itu nanti dilihat, itu isinya tuh ada jahe, ada lengkuas, ada serai, ada apa lagi tuh, ada beberapa herbal yang kunyit segala macam, itu juga bisa Anda konsumsi. Insya Allah ya. Ya tinggal tunggu waktunya aja Allah sembuhkan. Jadi jangan bersedih ya. Likulida indawa. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Tinggal tunggu waktunya Allah sembuhkan, nanti Allah sembuhkan dengan caranya Allah, insya Allah. Demikian. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini mungkin saya gabungkan karena masih ada berkaitan pertanyaannya. Yang pertama, sini pertanyaan dari Bu Tina. Pada saat ini sudah ada vaksin dari berbagai negara dan telah diadakan penyuluhan tentang vaksin tersebut. Bagaimana pandangan Ustadz tentang vaksin tersebut? Apakah kita harus vaksin juga atau tidak? Dan kemudian kalau seandainya pun tidak vaksin, dengan apakah kita untuk melakukan imun kita supaya baik? Pertanyaan berikutnya dari Bu Nuri, kira-kira jus apa saja minuman yang dicampur untuk jus sehingga membuat imun kita juga semakin kuat dengan kondisi corona seperti ini? Pertanyaan kedua, yang ketiga, apakah ketika dalam kondisi COVID seperti ini, Ustadz, ada yang bertanya ibu-ibu di sini, apakah kita tetap melaksanakan ibadah puasa sunnah? Mungkin katanya kalau seandainya kita puasa, imun kita takut menurun. Sehingga banyak dari ibu-ibu juga di sini ketika kondisi COVID seperti ini malah tidak melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis, sehingga apa? Agar ibunya kuat ketika makan. Itu 3 pertanyaan yang saya gabungkan jadi satu, Ibu. Ustadz. Oke. Baik, pertanyaan pertama tentang vaksin. Bagaimana atau solusinya apa atau mungkin bagaimana sikapnya? Ya, saya kembalikan lagi pada Anda sekalian. Perihal tentang vaksin ini gitu kan. Karena memang kalau dibahas itu panjang ya, panjang lebarnya terlalu luas gitu. Jadi saya kembalikan lagi pada Anda sendiri, tapi saya akan menjawab porsi yang saya paham saja ya. Terus bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kita? Nah, itu kan porsi pertanyaan saya itu. Sebab kalau vaksin ini kita bahas itu tidak akan selesai ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, saya kira mungkin mengenai imunitas itu, bagaimana ada istilah prebiotik, ada probiotik, itu salah satu caranya kita, termasuk di kulit kita juga, kita berjemur, berinteraksi dengan alam, itu salah satu cara meningkatkan imunitas ya. Tapi yang paling justru malah yang harus dikuatkan itu adalah ketenangan, karena keseimbangan dalam tubuh kita itu sangat sangat bisa terjadi atau sangat terjadi jika tanahnya tubuh kita atau kita dalam keadaan yang stres ya, terlalu banyak beban pikiran ya, maka solusinya itu. Jadi mungkin penjelasan saya tadi sebenarnya sudah sangat cukup menjawab tentang bagaimana cara menjaga imunitas atau menguatkan tubuh kita. Logikanya sederhana gini aja Bu sekarang supaya Anda paham dan tidak pusing gitu ya. Kalau Anda makan sehat tiap hari ya, sayur, buah, Anda makan biji-bijian, kacang-kacangan, madu, kurma, rempah, rimpang, Anda olahraga, Anda tidur yang cukup, kira-kira imunitas Anda terbentuk nggak? Jawabannya kan iya. Kan sederhana kan? Lalu kenapa kita jadi panik kayak begini gitu loh? Pagi misalkan Anda minum madu kayak, minum habbas sauda kayak, atau herbal apa kayak, makan sedikit misalkan gitu kan, makan buah sedikit, nanti siang nanti makan yang sehat segala macam, malam katakanlah mengurangi makan segala macam, juga sehat insya Allah. Sederhana, cuman kita kayak tadi saya katakan, kita lost gitu kan. Jadi yang dipelajari itu dan ketika kena dapat ujian itu jadi kayak lupa gitu loh. Padahal sederhana, memang kadang butuh orang untuk mengingatkan itu. Ya. Kalau misalkan tadi saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang ngangguk-ngangguk ya, ketika saya tadi tanya, tuh ngangguknya beneran ngangguk tahu atau ngangguk ngantuk, udah tahu lah. Ya. Tadi coba sekarang ngangguk berjamaah. Kalau nih misalkan ya, Anda rutin mengkonsumsi herbal tiap hari, Anda makan sehat, Anda tidur cukup, Anda minum air yang cukup, Anda kena sinar matahari, ya. Terus apa lagi? Anda katakanlah rutin berbuka misalkan setiap bulannya. Kira-kira imunitas Anda terbentuk nggak? Coba ngangguk-ngangguk. Nah, sudah. Nah, berarti benar ini, ngangguk udah ngantuk. Nah, macam itulah puan-puan dan tuan-tuan. Oke. Terus yang kedua tadi? Jus ya. Banyak pilihan jusnya, Ibu Bapak sekalian ya.
jus yang biasa saya sarankan itu ya biasa kombinasi aja ya. Jus-jus yang tinggi antioksidan misalkan ya. Ada misalkan alpukat campur dengan kurma juga bagus ya. Atau mungkin alpukat Anda campur dengan alpukat campur pisang juga bagus ya. Atau kalau enggak ya buah bit Anda ambil buah bit Anda campur dengan apel juga bagus ya. Atau kalau enggak saya kadang-kadang campur itu berbagai warna gitu, saya ambil sawi atau pokcoy gitu, kemudian saya blender, saya biasa pakai slow juicer gitu, ambil nanas gitu, kemudian saya campurkan lagi dengan apel, jadi dia 3 warna itu juga bisa. Banyak pilihannya ya. Yang paling penting adalah dikerjakan, bukan ditanyakan. Itu yang paling penting ya. Karena banyak orang tanya, dok madu yang bagus apa? Nanyanya tahun 1999, tapi sampai tahun 2010 udah juga minum madu. Ada orang macam itu. Oke, gitu ya. Banyak pilihannya. Ya, banyak pilihan. Ya, jus antioksidan juga banyak. Ya boleh kan ngejus anggur? Wah boleh. Tapi tekor gitu. Ya, tekor. Dan kalau saya boleh saran, kalau Anda bisa mengupayakan, kalau bisa, pilihlah buah-buahan dan sayuran organik buat di rumah, kalau bisa. Sebab apa? Ada yang lihat ibu-ibu mungkin semoga sudah pada follow ya saya, maksudnya penjelasan saya itu sebagian sudah saya jelaskan di Instagram juga, kayak air tajin itu. Sudah lihat air tajin? Nah, air tajin. Itu kalau Anda pakai airnya atau berasnya pakai beras biasa, itu bukan air tajin, air logam berat namanya. Air logam berat, paham ya? Ya, nggak usah diminum mah kalau itu. Ya, jadi bukan air tajin, air logam berat. Ya, karena apa? Pestisida. Yang bikin mandul tuh itu. Jadi jangan kira pestisida tuh efeknya tuh cuman gitu-gitu doang, bikin mandul. Bikin mandul, bikin mens bermasalah, bikin suami bermasalah. Coba diganti makanannya, nasinya diganti, berasnya diganti. Nanti baik lagi. Jadi kalau suami Anda mungkin lagi bete-bete di rumah nggak jelas, ajak dia makan buah organik. Insya Allah bisa berubah itu. Karena emang apa? Pernah dengar istilah good food is good mood nggak? Iya. Makanan yang kita makan tuh mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi mood kita. Maka makan yang benar gitu kan. You don't have to you don't have to eat less, but you just have to eat right. Dia bilang. Kalau makan yang benar, aman gitu. Masalahnya pagi siang malam makannya gitu-gitu terus gitu kan. Ditanya nasi goreng sehat nggak? Sehat dari mana? Ada orang saya pernah nanya dalam satu kajian kayak begini, ya Allah. Kok bisa bilang nasi goreng tuh sehat? Udah nasinya nasi beras pestisida, kebayang nggak? Minyaknya minyak goreng, pakai apa lagi namanya? Pakai kerupuk, pakai gorengan, minumnya pakai es teh. Ya Robbi. Miskin serat, miskin vitamin, yang ada karbohidrat sama lemak trans. Gitu jalur sehat. Nanti bilangnya hidup sehat tuh mahal. Kata siapa hidup sehat mahal? Modal 15.000 juga cukup. Ya. Kalau memang nggak ada duit sama sekali, gampang. Ada yang tanya mahasiswa gitu kan, saya bilang apa? Puasa aja sering-sering. Sehat. Ya, nah, kembali ke pertanyaan terakhir itu puasa. Berarti apakah puasa itu meningkatkan imunitas? Ya, jawabannya ya. Dan risetnya ada banyak. Nah, jadi, tapi balik-balik Bapak sekalian, saya sering sampaikan, jangan kerjakan ibadah itu untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Ngapain? Anda mau puasa, misalkan gini, ada 2 orang. Satu orang ini dia hari itu berpuasa. Satu orang lagi dia hari ini nggak berpuasa. Ya. Tiba-tiba qadarullah, tiba-tiba 2 orang ini kena COVID. Nah, bukan COVID, saya nggak mau nyebut COVID, karena COVID, kalau nulis di COVID, Instagram di-ban langsung. Orang udah panik sedunia gini kan. Jadi tiba-tiba 2 orang ini kena virus. Ya. Mati. Kira-kira Anda mau pilih yang mana? Kalau disuruh pilih mati, mah jelas nggak mati gitu kan. Maksud saya itu, kalau kita pada posisi itu, milih posisi yang mana? Mati dalam keadaan berpuasa, atau mati dalam keadaan tidak berpuasa? Kalau saya mati puasa. Gitu maksudnya. Paham ya? Jadi berarti kalau saya mau puasa itu niatnya apa? Niatnya lillahi ta'ala.
Gitu loh. Apakah puasa memberikan atau meningkatkan imunitas? Iya, jelas banyak. Risetnya itu udah banyak, terlalu banyak. Ya, dinurunin kolesterol, menurunkan tensi, segala macam, banyak banget itunya. Ya, tinggal tadi saya katakan ya, jangan campur adukkan antara sains dengan campur adukkan antara sains dengan agama. Jangan. Ya, ketika misalkan Anda pengen puasa aja dengan tenang gitu kan. Tapi kalau misalkan saya was-was nih, nanti saya nggak bisa makan probiotiknya, nggak bisa makan prebiotik, ya udah nggak usah puasa, nggak apa-apa. Itulah. Kan toh puasa sunnah juga. Beberapa bulan atau beberapa saat kita tidak berpuasa. Ya, tapi puasa bagus nggak? Bagus, sangat bagus. Ya, itu. Cukup habis ya? Iya, itu pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya lagi nih Ustaz. Pertama, di sini bagaimana dengan herbal-herbal tadi seperti kunyit, jahe, asam dan lainnya, kalau seandainya dimasukkan di sini bahasanya peti es, kalau kita di Indonesia mungkin kulkas. Kira-kira dengan kadar suhu berapa supaya apakah dia mengurangi ketika itu dimasukkan ke dalam kulkas? Kemudian bagaimana seandainya kita merebus rempah-rempah, apakah ketika merebusnya dengan logam itu bisa mengurangi kadar rempah-rempah tersebut, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Ya baik, pertanyaan terakhir ya. Jadi sebenarnya herbal itu, ibu bapak sekalian, paling bagusnya Anda konsumsi kalau dalam keadaan fresh. Pergi ke pasar. Pergi pasar, beli itu kunyit. Malaysia sebutnya mengkunyit, ingat saya. Mengkunyit, beli halia, jahe. Nah itu kan beli, Anda pulang ke rumah, Anda kupas, ya, rebus, itu paling bagus, ya. Terus habis dimasak, minum langsung, ya, itu paling ideal. Terus kalau nggak ideal gimana? Nah, nggak ideal yang kedua, Anda beli tuh rempah-rempahnya, terus Anda masukin kulkas. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih tidak menyarankan untuk dimasukin di kulkas. Kenapa? Bukankah dalam kulkas ada freon? Ya kan? Mendingan taruh di suhu kamar, taruh di tempat ya biasa gitu kan. Terus nanti kapan kita pakainya, kalau emang pasarnya jauh atau mungkin nggak sempat, ya tinggal lihat lah. Kunyit kan lumayan lah berapa hari itu kan bisa bertahan tuh. Ya, asal apa? Asal tidak dikupas kulitnya. Nah, kalau dia dikupas, jadi semua yang Allah ciptakan itu semua ada kulitnya. Kalau udah kulitnya dikupas, pasti dia sudah teroksidasi lah. Ya, termasuk kenapa orang banyak cepat tua? Ya karena nih bagian luar kulit itu udah terkelupas semua, ya, dengan kosmetik apa bahan-bahan kimia, sehingga apa, pelindung dia nggak ada, gitu loh. Umurnya 40 tapi wajah kayak 55 tahun. Ada orang kayak begitu, ya. Seperti itu. Nah, solusi yang lain apa, Bapak-Ibu sekalian, kalau seandainya memang terpaksa Anda menyimpan dalam waktu yang cukup lama, dikeringkan. Jadi kunyitnya itu dikeringkan pakai dryer, bukan pakai hair dryer ya, pakai dryer, pengering. Pengering itu apa ya? Ya pengering lah, pengeringnya. Ada kayak alat pengering gitu ya. Itu biasa. Jadi misalkan kunyit itu dimasukkan dalam dehidrator apa namanya itu ya. Pengering itu nanti dia tinggal itunya aja. Kunyitnya sudah kering, nanti kalau mau dimasak, mau diseduh ya tinggal ambil air panas. Nah, itu juga bisa. Itu. Nah, kalau udah mentok banget nggak bisa juga, ya udah belilah kapsul kunyit. Ya, urutannya begitu. Ya, urutannya begitu. Jadi paling bagus itu yang fresh. Semakin fresh, semakin bagus. Ya, sama juga dengan buah sebenarnya. Buah itu paling bagus kapan? Dimakannya saat Anda petik dari pohonnya. Kalau nggak punya pohonnya gimana? Main ke rumah tetangga yang punya pohon. Minta buahnya dia. Kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Pergilah ke pasar. Belilah buah di pasar, ya. Kalau bisa buah-buah yang fresh. Sebenarnya kayak sekarang lagi musim-musim tertentu kayak begini. Biasanya itu banyak buah-buah yang dijual tuh, yang musiman, ya. Itu buah-buah musiman itu sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Cenderung biasanya dia tumbuh alami kayak rambutan, gitu kan.
Biasa tumbuh alami. Di Malaysia kan juga ada rambutan tuh. Ya gitu. Habisnya? Baru tadi tentang yang terakhir, Ustaz, bagaimana masak kalau seandainya pakai logam, Ustaz? Masak Masak pakai logam. Saran saya kalau masak ya, hindari menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bahan kimia. Salah satu teflon. Teflon jangan dipakai deh. Jangan masak pakai teflon. Pesan saya itu. Ya, jadi kalau Anda mau masak itu cari yang bahannya keramik. Keramik lebih aman. Ya. Atau kalau enggak pakai yang dari kaca ya. Misalkan masak sup atau apa itu kan ada tuh mangkok-mangkok yang tahan panas itu lah. Itu lebih aman. Kenapa? Karena memang tadi ya pasti akan ada interaksinya, apalagi teflon itu kan kalau sudah habis bahan teflonnya kan dia kan mengelupas. Nah itu kan bahannya bahan-bahan logam-logam itu ya, itu nggak bagus ya. Jadi saran saya jangan pakai itu. Kalau nggak ada gimana? Pakai tanah liat lebih bagus ya, panci-panci tanah liat yang zaman-zaman dulu. Makanya zaman dulu kan orang tua kita tuh kan anteng-anteng aja mereka ya. Maksudnya makanan mereka, cara makan mereka, alat masak mereka baik-baik saja ya. Maksudnya lebih lebih alami gitu kan, nggak kayak kita zaman sekarang. Dan termasuk bagi ibu sekalian yang suka pakai microwave. Saran saya jangan pakai microwave. Oke. Pertama, menguras listrik. Yang pertama. Yang kedua, ada nanti coba baca di browsing di internet namanya microwave effect. Ya, efek microwave nggak bagus karena kan dia gelombang elektromagnetik. Ya, dan salah itu banyak sekali makanan-makanan kayak begitu di kedai-kedai ya, kopi segala macam ya, itu tidak bagus. Ini kan pakai oven aja lah, oven biasa yang dipanaskan gitu kan. Bahkan subhanallah ya, makanan dimasak lebih alami itu lebih enak rasanya. Coba deh, betul lah. Gue ini biasanya penggemar makan ini. Ya. Masakan yang dimasak pakai kayu sama masakan dimasak pakai kompor gas beda lo rasanya. Iya kan? Iya. Masya Allah ya. Masakan coba Anda beli soto yang dimasak pakai kuali dari tanah liat itu rasanya beda. Ya, Masya Allah ya. Jadi itu Bapak sekalian banyak hal-hal yang ya kita mungkin perlu perbaiki satu demi satu. Jadi ya tadi mungkin pesan-pesan pentingnya sudah saya sampaikan. Dan mari kita jaga diri kita, keluarga kita ya. Kalau tidak bisa ngajak orang lain minimal keluarga dulu lah. Ya, mudah-mudahan itu memberikan semangat untuk kita untuk lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita ya, menjaga diri kita dan keluarga dari segala macam penyakit, wabah dan hal-hal buruk lainnya, dan semoga Allah jadikan kesehatan yang Allah berikan saat ini kepada kita itu menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedang sakit saat ini, sakit apapun ya, mau penyakit virus ini atau wabah ini dan lainnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya tanpa bekas dan dengan sempurna mungkin, dengan semudah-mudahnya. Dan semoga penyakit yang diberikan oleh Allah tersebut menjadikan penggugur buat dosa-dosanya yang dia kerjakan. Dan semoga juga bagi Bapak Ibu yang sedang ada masalah atau apapun, semoga Allah mudahkan semua urusan Anda, dan semoga Allah menjadikan iman kita lebih baik dan menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk sampai pada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan nanti insyaallah, dan semoga di beberapa hari menjelang beberapa bulan mungkin menjelang Ramadan ini Allah mudahkan kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tambahkan terus cintaan kita kepada Allah dan kepada agama ini, kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah tambahkan terus kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah jadikan kita orang tua yang baik, orang tua baik ayah atau ibu yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Nabinya, dan kenal dengan orang-orang mulia, dan semoga Allah jadikan mereka semua menjadi orang-orang yang dekat dengan agama ini, dekat dengan sunnah Nabi SAW, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan bahasa Arab dan segala kebaikan yang lain. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bisa nanti berkumpul lagi di surga Firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ustadz dan semuanya, supaya lebih acara ini berkah lagi. Sebelum kita akhiri semua berpisah kita dari majelis ini,
Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis dengan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini saja saya selaku moderator, lebih kurangnya mohon maaf. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد